Terima kasih Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi, media sorot desa Indonesia. Pemirsa, aksi sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Sentrum Mahasiswa Banten di depan kantor UPP kelas 3 Labuan. Aksi mahasiswa ini menduga dengan adanya keterlibatan oknum pegawai UPP kelas 3 Labuan dengan adanya penyekrapan dan transaksi ilegal besi tua kapal tongkang di kawasan Pantai Rancecet, Batu Hideng, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Beginilah suasana di depan kantor UPP 3 Labuhan saat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Sentrum Mahasiswa Banten menggelar aksi demonstrasi pada hari Kamis 12 September 2024. Dalam sebuah rilisannya yang diterima sejumlah awak media, mahasiswa menjelaskan, berdasarkan dengan adanya kegiatan penyekrapan besi kapal tongkang di Rancecet, Desa Batu Hideng, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, yang diduga dilakukan secara ilegal dan melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013. Kasus ini semakin diperparah dengan adanya dugaan transaksi jual beli ilegal antara pihak yang mengklaim sebagai pemilik kapal dengan perusahaan Salvage Leon Marine. Lebih parah lagi, transaksi ini diduga melibatkan oknum pegawai UPP kelas 3 Labuan sebagai mediator yang seharusnya bertugas menegakkan peraturan dan fungsinya. Memang dengan itu saya ingin mengingatkan kembali dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari karamnya kapal tongkang yang tidak diatasi dengan baik itu sangat-sangat berbahaya sekali bagi kita sahabat-sahabat. Terus kemudian kerugian yang lainnya adalah Banten, Pandeglang khususnya sebagai kota wisata yang memiliki garis pantai terpanjang di Banten, masyarakat di sana menggantungkan hidupnya mencari rezeki di sana dari tempat-tempat wisata yang ada di Banten, khususnya pantai-pantai yang ada di Banten. Menanggapi adanya aksi mahasiswa hari ini, pihak Sabandar saat ditemui sejumlah awak media, Budi Hartono mengatakan, tanggapan saya di dalam hal ini kita harus bisa membedakan mana hal yang kepentingan kami mutlak, mana kepentingan yang hak atau penegak yang berkewenangan. Di dalam hal ini, bahan itu juga sebenarnya sudah ada di atas, tidak atas. Nah, sudah atas itu berarti hanya kewenangan itu adanya di darat. Nah, untuk menyangkut hal itu kami sudah mengajukan surat penyetopan kegiatan. Di dalam kegiatan itu kami sudah serahkan juga ada ke pemilik, ke pihak kepolisian Polair, Polres Pandeglang. Dan dari Polres Pandeglang pun sudah ke lokasi menyetop juga. Di sana juga dia sudah menilik bahwa itu kegiatan juga sebenarnya tidak ada pidananya. Nah, untuk hal ini kita sudah menyetop sebenarnya secara kami sudah gugur untuk kewajiban kami, tinggal diteruskan dari pihak yang berkewenangan. Sebab kami sudah mengeluarkan surat penghentian kegiatan. Pak, itu peristiwa awalnya sejak kapan sih Pak diketahui bahwa di situ ada sebuah kapal yang terdampar itu Pak? Kalau kegiatannya kita sudah lama dan awal itu kita sudah lakukan sesuai dengan SOP. Gitu ya. Sehubungan memang di sana cuaca yang ekstrim tidak mungkin bisa langsung bisa teratasi secara ininya ya. Itu dari jenis kapal atau apa Pak? Dulunya adalah bentuknya kapal, tetapi sekarang sudah bukan bentuk kapal lagi, bentuknya besi scrap. Itu di lokasi tepatnya Pak? TKP-nya itu? Batu Hideng, Rancecet. Nah, terus gini Pak ya, sebelum ada surat pemberitahuan tentang demo soal scrap juga, minggu kemarin ada juga tuh. Ini yang perlu kami konfirmasi juga nih Pak, Ya. karena ada perwakilan warga yang mau aksi demo di PLTU. Nah, ada isu nih, ini isu ya yang beredar bahwa pihak Sabandar sendiri mengintervensi, diduga. Itu bagaimana Pak untuk diduga untuk menghentikan adanya demo tersebut? Tanggapan Bapak? Ya, kalau untuk itu di luar
keputusan kami atau kebijakan kami untuk ambil kebijakan keputusan. Karena di sini saya sendiri bukan pimpinan, bukan pengambil kebijakan. Nah, untuk hal itu silakan aja ke PLTU sendiri, tanyakan sendiri apakah yang menerima itu dari siapa, buktikan saja. Kalau memang itu ada, ya silakan. Berarti tidak ada intervensi dari pihak Asa Bandar sendiri untuk menghentikan adanya aksi demo itu, Pak? Satu hal itu saya tidak bisa menjawab karena pelaku dan ini bukan saya. Kan? Saya harus bagaimana menjawab. Kalau saya salah jawab mungkin saya kenanya fitnah atau pencemarkan nama baik. Kenalah kami perbuatan tidak menyenangkan, maka di sini saya tidak bisa menjawab tentang hal itu karena saya bukan yang bersangkutan langsung. Pak, kembali lagi ke pokok sekarang Pak ya, karena itu kan sudah menjadikan boleh dikatakan besi tua yang dampaknya adalah dampak lingkungan juga. Nah, agar warga atau siapapun pihak manapun legal untuk mengambil itu apa saja yang harus dilakukan Pak persyaratannya Pak? Sekarang ini barang itu barang milik siapa? Saya kembali bertanya. Barang kalau milik sendiri diambil oleh dia sendiri, misalkan itu, apakah kami bisa melarang secara penuh? Memang harus ada arbitrasi yang harus diselesaikan. Minimal mungkin masyarakat kita kan semua sudah pintar semua. Saya yakin masyarakat kita pintar dan terbuka. Hal-hal seperti itu seperti kita masuk rumah orang, minimal kita harus permisi dulu. Kalau nggak permisi ya diusir lah sama pemilik wilayah sana. Di sana pun ada pejabat-pejabat di sana. Sah-sah aja kalau di sana menahan kalau memang itu wilayah dia. Seperti saya punya halaman parkir, Bapak parkir sembarangan, bisa saya usir kan? Atau saya bisa tagih sewanya mana nih naruh kendaraan di sini? Itulah masyarakat sekarang udah pintar Pak, pintar cerdas, dan saya ingin juga masyarakat itu lebih cerdas lagi, menilai, mengambil keputusan, mengarahkan, itu yang saya inginkan. Karena kita juga ingin negara kita itu lebih baik.